Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi sederhana, yaitu aplikasi Key Performance Indicator atau KPI ya, sederhana yang saya buat menggunakan VBA Excel. Seperti yang kita tahu di sini, KPI itu digunakan untuk menilai kinerja atau menilai pekerjaan untuk karyawan ya berdasarkan job desk yang sudah ditentukan gitu. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat aplikasi KPI sederhana menggunakan VBA Excel. Dan tentunya di sini nanti aplikasi yang saya buat kemungkinan tidak akan cocok dengan aplikasi yang Anda butuhkan, tapi setidaknya saya harap aplikasi ini bisa untuk memberikan contoh atau memberikan ilustrasi atau gambaran untuk Anda membuat aplikasi yang sama sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing gitu. Oke, di video awal ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan atau bagaimana cara menggunakan aplikasi KPI ini, dan ini sudah jadi ya teman-teman ya. Oke, pertama ketika dibuka pertama kali filenya langsung muncul otomatis ya form atau aplikasi sederhana seperti ini, di mana di sini sudah saya buatkan beberapa menu ya dan beberapa fitur. Pertama di sini ada home itu ini ya tampilannya ya. Terus ada lagi departemen, ini untuk menambahkan departemen di dalam perusahaan masing-masing. Lalu ada lagi job title ya. Nah, ini isinya bisa kita tambahkan, bisa juga kita hapus. Terus ada lagi employee atau data pegawai. Ini digunakan untuk memasukkan data pegawai lengkap dengan lengkap dengan job desk ya. Ada job desk 1 sampai dengan job desk 5 yang saya sediakan. Jadi untuk aplikasi ini itu saya hanya menyediakan job desk 1 sampai dengan 5. Apakah bisa ditambahkan? Tentu bisa ya. Bisa ditambahkan, bisa juga dikurangin. Kalau dikurangin ya kita tidak usah mengisi yang di bagian nomor 5, 4, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya menambahkan harus diperbesar formnya dan ditambahkan di bagian job desk-nya serta bobot dan jumlah. Lalu ada lagi di sini ada progress. Nah ini ya, progress ini adalah data yang diinput sesuai dengan job desk yang diperuntukkan untuk masing-masing pegawainya. Contoh misalnya di sini di bagian employee, saya klik di bagian Rudy ini ya, atau di bagian Ferry ini. Terus saya klik tombol update. Nah, di sini bisa kita lihat ya, teman-teman ya. Dari ID pegawai ada nama lengkap, jenis kelamin, departemen ya, jabatan. Nah, ini jabatan harusnya bukan administrasi ya, tapi di sini saya hanya sebagai contoh saja. Intinya apa yang saya ketik di sini hanya sebagai contoh saja teman-teman ya. Terus di bagian job desk 1 ada membuat surat, cek stok barang, cek barang expired, cek listrik misalnya ya, cek surat masuk. Nah ini hanya sebagai contoh saja, saya hanya ngawur datanya itu. Nah terus di sebelah kiri ini adalah bobot ya teman-teman ya. Dimana bobot ini kita pakai untuk memberikan nilai, jadi dari job desk 1 ini ya, itu bobotnya berapa sih nanti kalau kita hitung ya. Terus untuk jumlah pekerjaannya itu nanti dia harus menyelesaikan ada 5 gitu. Artinya itu membuat surat harus ada 5 gitu, maksudnya dalam 1 bulan gitu. Sekali lagi ini hanya contoh saja, dan bobotnya jika terpenuhi semua itu 20% maksudnya ya. Nah jadi hitungan dari jumlah bobot ini itu akan terhitung di sini gitu. Jadi nanti maksimal bisa kita atur dia 100% dari masing-masing bobot untuk masing-masing job desk-nya. Contoh misalnya di sini untuk membuat surat saya ganti jadi 30. Nah, maka di sini jadi 110%. Jadi harus ada yang kita kurangin gitu di bagian bobotnya sini. Oke, 20. Nah, di sini ada cek stok barang misalnya 20% juga, cek barang expired 25, cek listrik 25, cek surat masuk 15%. Nah, ini jumlah pekerjaannya setiap bulan harus terpenuhi gitu. Dan sekali lagi ini kalau misalnya nggak cocok ya nanti harus disesuaikan gitu. Maksudnya itu seperti apa sistemnya gitu. Nah terus kalau sudah ya,
Nanti kita tinggal klik tombol save, maka data ini akan masuk ke sini gitu. Nah, kalau misalnya kita mau mengubah, ya tinggal kita klik datanya, pilih update employee, maka datanya udah muncul dan bisa kita ganti ya isinya apa, terus klik tombol update supaya datanya berubah di sini. Nah, ini. Untuk tombol delete ini berfungsi untuk menghapus data pegawainya. Terus di bagian sini ya, ini ada tempat folder di mana nanti gambar pegawai itu disimpan, teman-teman. Jadi nanti di sini kita atur dengan tombol ini. Jadi kita klik tombol set folder, maka dia akan membuka folder, terus dipilih atau disuruh memilih folder yang akan kita pakai untuk menyimpan gambarnya. Maka saya pilih di bagian database ini. Oke, klik confirm. Ya, nah ini sudah terisi. Apabila ini tidak diisi ya, dan teman-teman mau menambahkan data, dia nggak akan mau ini. Jadi dia nggak akan mau diklik atau dia nggak akan membuka formnya kalau misalnya ini kosong gitu. Nah, kalau kita sudah memasukkan beberapa data ini ya. Ini saya ganti dulu misalnya ya. Namanya sama semua ini. Saya update. Misalnya di sini namanya adalah Siti Soleha gitu misalnya. Terus perempuan. Ini di bidang marketing misalnya ya. Terus ini promotor ya. Terus job desk-nya misalnya yang pertama menjual barang ya. Bobotnya misalnya 50%. Ini udah terhitung 50% ya. Jumlah pekerjaannya nanti dia minimal itu berapa yang harus dikerjakan gitu. Misalnya 10. Terus bisa menjual barang, dia juga harus melakukan cek stok barang. Nah, misalnya ya, bobotnya misalnya 25, jumlahnya misalnya 2 gitu. Jadi dalam 1 bulan tuh dia harus mengecek minimal 2 kali untuk stok barangnya. Terus laporan stok barang misalnya bobotnya 10%. Ini jumlahnya misalnya 4 ya. Artinya misalnya dalam seminggu 1 kali laporannya gitu. Terus job desk keempat misalnya cetak stok barang ini 10 ya. Terus jumlahnya ada 4 juga. Terus terakhir misalnya job desk-nya membuat laporan bulanan bobotnya 5 misalnya ya. Terus ini jumlahnya 1. Nah, kita klik update ya. Oke, udah. Nah, di sini sudah berubah teman-teman ya. Nah, ini isinya. Plus juga dengan bobot-bobotnya itu. Nah, ini. Kita update lagi. Nah, dia udah seperti ini hasilnya. Nah, kalau sudah, maka berikutnya di bagian bawah ya, ini bisa kita menggunakan pencarian, misalnya cari nama pegawai, misalnya S, kita klik cari, nah ini muncul ya, Siti Soleha tadi, klik reset, ya kembali ke data awalnya. Nah, kalau sudah, berikutnya kita masuk ke bagian progress. Kalau progress ini digunakan untuk mencatat, mendata ya, pekerjaan yang sudah dilakukan oleh karyawan tersebut gitu laporannya gitu. Jadi kita memberikan penilaian itu apakah sudah dikerjakan atau belum dengan cara kita klik di sini ya. Klik tombol add. Nah, di sini kita cari pegawainya yang sudah kita daftarkan tadi. Misalnya tadi Siti Soleha ini ya, kita klik. Nah, di sini job desk-nya ada menjual tadi ya. Terus cek stok barang, laporan stok barang, cek
stok barang, terus membuat laporan bulanan. Nah, di sini kita masukkan menjual barang. Tanggal untuk kita inputnya misalnya kita isi tanggal 1. Oke. Nah, di sini ada nilai atau hasil ya. Pilih angka 1 kalau misalnya dia sudah terpenuhi ya, 1 misalnya. Itu kan tadi di bagian menjual barang itu kan 10 ya. Nah, ini dia sudah 1 selesai. Jadi kita masukkan. Artinya 1 itu berhasil ya. Kalau 0 itu gagal gitu. Artinya tidak terpenuhi. 1 terpenuhi, 0 tidak terpenuhi. Nah, kalau sudah kita pilih 1, kita klik tombol save. Oke, nah dia udah tersimpan di sini. Ya, nah ini. Terus masuk lagi misalnya. Oke. Job desk-nya menjual lagi. Tanggalnya 2. Oke. 1 nilainya. Klik save. Nah, nambah lagi. Terus lagi misalnya. Sekarang job desk-nya misalnya cetak stok barang. Tanggalnya misalnya tanggal 2. Oke. 1. Save. Nah. Lagi misalnya laporan stok barang ya. Buka lagi tanggal 3 misalnya. Oke. 1. Oke. Nah, hasilnya di sini teman-teman ya, tersimpan semua sudah di sini. Kita tinggal klik misalnya kalau mau update, pilih update. Nah, dia udah masuk ke sini, terus tinggal di-update saja apa yang salah gitu. Nah, kalau sudah, kita mau cek ya, bagaimana hasil dari punya si ID 1001 nama Siti Soleha ini. Tinggal kita klik di sini teman-teman ya. Terus kita klik tombol view. Klik. Di sini ada keterangan ya, ada catatan khusus. Belum ada catatan khusus untuk pegawai ini. Apakah Anda ingin menambahkannya? Maksudnya adalah nanti kalau kita klik yes, maka akan muncul di sini hasil dari ini ya, hasil sementara dari KPI-nya. Terus kalau kita mau menambahkan catatan, tinggal kita klik yes. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya ini ya sementara. Ini ada keterangannya, ada menjual barang. Terus 50%, tercapai 10% karena masih 2. Cek stok barang masih tercapai 13% ya. Terus targetnya harusnya 2, masih tercapai 1 gitu ya. Progresnya juga ada 50% ini. Dan sampai dengan membuat laporan bulanan. Nah, di sini ada skornya teman-teman ya. Ada nilai KPI-nya. Bobotnya total 100%, tercapai masih 25%, target pekerjaannya ada 21 pekerjaan, yang tercapai masih 4. Dan ini adalah grafiknya. Grafik dari yang di atas ini. Nah, tadi kita mengklik yes, itu muncul catatan ini ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita mau ke catatan, kita ketik di sini. Dan di sini adalah nilai dari tercapai persennya ini. Ini masuk ke sini juga gitu. Misalnya kita kasih catatan misalnya ya. Misalnya tingkatkan manajemen waktu untuk kelancaran pekerjaan. Nah, kalau sudah ya, kita tinggal klik tombol print out, nanti hasilnya akan di print. Caranya kita klik tombol print out, terus klik tombol yes. Nanti di sini kita memilih ya, kita mau cetaknya pakai apa. Karena di sini bisa tunjukkan filenya, saya pilih yang print to PDF. Saya klik OK. Nah, di sini saya akan simpan ya datanya. Saya ketik nomor 1 untuk datanya. Oke, sudah tercetak dan ini kita akan coba buka teman-teman ya. Hasilnya. Nah, ini ya teman-teman ya. 1 ini. Nah, ini hasilnya teman-teman. Hasil cetak yang tadi kita buat. Nah, ini dia laporan periodenya. Ini Mei 2024. Itu mengikuti dari yang tadi kita klik di sini teman-teman. Jadi ini kan dia laporannya di bulan Mei 2024. Oke. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, ini 25%. Dan ini adalah catatan yang tadi kita buat gitu. Tingkatkan manajemen waktu untuk kelancaran pekerjaan. Oke, ini adalah hasil outputnya teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau mencetak yang lain ya, tinggal kita klik di sini ya. Misalnya kita mau mencetak punya si Ferry, nah ini tinggal kita klik, pilih view. Nah, ini dia hasilnya. Ya. Oke.
Terus kalau misalnya kita mau membersihkan, tinggal kita klik tombol reset. Oke, nah ini sudah hilang gitu. Oke, teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh dari hasil final aplikasi KPI yang mungkin bisa Anda pakai untuk di tempat kerja masing-masing ya. Semoga bermanfaat, dan kita akan langsung untuk pembuatan aplikasinya seperti apa. Dan sebelum saya memulai pembuatan aplikasinya, bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bantu saya untuk mencapai 100.000 subscriber ya. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap setia dengan channel ini, menunggu updatean video dari saya. Oke, ini saya simpan dulu ya teman-teman ya. Saya klik save dan saya klik tombol exit. Oke, teman-teman ya. Bagi Anda yang sudah menonton atau sedang menonton video ini, jangan lupa silahkan cek di deskripsi video ini ya. Karena sudah saya bagikan template dan coding untuk kita membuat aplikasinya. Nah, di sini nanti ya teman-teman ya, silahkan buka template atau di-download dulu teman-teman ya. Download file yang sudah saya bagikan di deskripsi video ini. Terus teman-teman silahkan buka ya yang aplikasi KPI template. Nah, template yang saya bagikan ini hanya berupa sheet saja teman-teman ya. Jadi sheet dan reportnya. Nah, di dalam report ini sudah saya sediakan dan sudah saya isi ya, ada rumusnya juga. Jadi teman-teman tidak perlu membuat rumus lagi, karena saya lihat itu banyak yang sudah bikin rumus tapi kok rumusnya nggak jalan itu ya, padahal sudah sama gitu. Jadi kemungkinan gini teman-teman ya, di sini kan saya menggunakan regional Indonesia. Jadi kalau Indonesia itu pemisahnya itu dia separatornya itu pakai titik koma teman-teman. Nah, kalau teman-teman regionalnya masih menggunakan Inggris, maka dia pakai koma di sini harusnya. Jadi bukan titik koma. Titik koma itu kalau dia menggunakan regional Indonesia gitu teman-teman. Oke. Nah, berikutnya teman-teman ya, kalau sudah saya jelaskan dulu ya, setelah Anda buka ini, saya jelaskan dulu pada bagian sheet pertama itu ada departemen. Jadi departemen ini adalah sheet yang digunakan untuk memasukkan atau menginput data departemen, serta ada foldernya juga. Artinya nanti di sinilah nanti kita akan memasukkan folder yang akan kita pakai menyimpan gambarnya. Terus di sini sheet kedua ada jabatan. Jabatan juga sama dengan di bagian departemen, itu berfungsi untuk menyimpan data jabatan. Terus ada lagi data pegawai. Nah, isinya seperti ini ya teman-teman ya, tabelnya ya, dari nomor, ID, nama pegawai, jenis kelamin, departemen, jabatan, job desk 1, skor 1, jumlah 1. Jadi dalam satu buah job desk itu dia punya 3 kolom ini ya. Job desk 1, skor 1, dan jumlah 1. Ada lagi job desk 2, skor 2, jumlah 2. Job desk 3, skor 3, jumlah 3. Sampai dengan job desk 5, skor 5, jumlah 5. Lalu ada foto di sini. Nah, terus di sampingnya ada lagi ya ini ya. Ada tabel 1, ini nanti kita akan gunakan sebagai kriteria pencarian. Jadi ini jangan dihapus ya. Ini sebagai kolom kriteria pencarian. Terus di sampingnya lagi ada kolom dari Z sampai dengan AU kalau nggak salah. Nah, ini adalah kolom yang digunakan untuk, atau tabel yang digunakan untuk menaruh hasil pencarian dari data yang di samping tadi teman-teman. Jadi jangan dihapus juga ini. Biarkan seperti ini, jangan dihapus gitu. Terus di bagian sheet database ini juga sama ya. Ini digunakan untuk menyimpan hasil inputan progress job desk yang sudah diatur sebelumnya. Nah, di samping kiri tabelnya dari nomor sampai dengan hasil. Yang tengah adalah tabel kriteria dari nama pegawai, bulan, tahun. Terus yang di sini juga ada nomor sampai dengan hasil. Ini adalah tabel hasil cari nanti. Jadi ini nggak usah dihapus ya. Terus sheet report. Nah, ini digunakan untuk memasukkan hasil KPI dari pegawai yang kita akan masukkan ID pegawainya di sini. Nanti di sini akan masuk ID-nya dan di bagian bawahnya juga akan mengikuti hasilnya gitu. Oke, nah ini udah ada rumus-rumusnya ya. Kalau mau dicek ya silakan diklik saja. Ini rumusnya. Oke.
Dan di atas ini ada COP ya, nanti silakan diganti COP ini dan logonya dengan nama serta logo perusahaan Anda masing-masing gitu. Lalu di bagian sini ada tabel yang digunakan untuk menghitung nilai nilai persentase yang kita hitung itu bobot ya. Nanti di sini kita hitung berapa persen totalnya. Jadi jangan dihapus juga ini ya. Nah, ini saya hapus saja ya. Ini saya hapus. Oke, saya simpan. Nah, berikutnya step selanjutnya setelah kita membuat, sudah saya jelaskan di bagian sheet-nya, kita langsung masuk ke bagian pembuatan formnya. Jadi kita masuk ke developer Visual Basic. Nah, di sini kita masukkan form baru ya. Pilih insert, pilih user form. Nah, terus di sini kita buat form seperti ini. Ini kita kasih nama form department. Terus di caption kita ganti nama menjadi form data department. Terus kita atur di sini fontnya Tahoma 10. Oke. Di dalamnya kita masukkan ada list box. Terus di sini kita masukkan label juga. Lalu kita ketik di sini ada nama departemen. Kita masukkan textbook di bawahnya sini. Untuk textbook ini ukurannya kita atur height-nya 20. Terus border style-nya single. Border color kita pilih yang ini ya. Ini juga sama, border style-nya single. Terus border color kita samakan warna yang tadi ini. Dan ini kita atur namanya nanti ya. Kita masukkan dulu untuk objeknya. Terus kita buat lagi text box, copy dari sini aja. Paste. Kita taruh di sini. Oke. Text box kecil ini nanti kita pakai untuk nomor urut data yang kita klik di sini ya, teman-teman ya. Lalu kita masukkan tombol. Oke, di sini captionnya adalah add. Kita copy, kita paste. Terus delete. Oke. Nah, ini form departemen. Nah, untuk form selanjutnya ada form jabatan. Kita masukkan lagi form jabatan. Kita ketik di sini form jabatan. Terus kita jalankan ya. Kita ubah ukurannya. Ini tinggal kita copy dari sini teman-teman ya. Kita copy. Terus buka form jabatan, kita paste di sini. Jadi biar nggak usah ngatur lagi gitu maksudnya. Oke. Nah, ini kita ganti di bagian captionnya menjadi form data jabatan. Ini kita ganti jadi nama jabatan. Dan ini juga sama, ada add dan delete. Kita simpan dulu. Terus form berikutnya ya, kita masukkan lagi. Kita kasih nama di sini form
progress. Kita tarik. Oke, isinya di sini kita copy dari sini aja yang ini ya. Dua ini sama tombolnya ya. Copy, kita paste di sini. Ini kita atur dulu teman-teman ya. Fontnya jadikan 10. Terus di bagian captionnya kita atur namanya form progress job desk. Jadi namanya adalah form progress job desk ya. Oke, kita atur di bawah sini nanti. Nah, pertama ini saya tarik ke atas. Ini saya ganti jadi ID pegawai, dan di sini kita masukkan combo box. $20. Terus di bawahnya ya, kita copy lagi ini. Kita ketik nama pegawai. Kita tarik ke atas ini. Terus ada job desk ya. Ini kita copy berarti. Ini kita ganti jadi job desk. Lalu kita copy lagi ini. Di sini kita kasih nama tanggal input. Ini kita kecilin. Terus kita buat tombol ya. Height-nya kita atur 20. Terus captionnya kita atur aja titik. Kita pendekin. Oke, kita simpan dulu. Terus di bagian bawahnya ada hasil pakai combo box juga. Kita copy dari sini. Oke. Ini kita ganti jadi hasil. Oke, untuk tombol di sini kita ada 3 ya. Ada 3 tombol yang kita buat. Ada add, lalu ada update, lalu di sini ada clear ya. Oke, nah seperti ini hasilnya teman-teman. Ini untuk yang progress. Jadi ini digunakan untuk memasukkan hasil dari job desk-nya. Tak simpan dulu. Terus berikutnya kita buatkan form pegawai, berarti kita masukkan lagi user form. Oke, di sini kita ketik form pegawai. Terus kita atur ukurannya ya. Nah, untuk ukurannya di sini kita atur height-nya 340. Terus untuk width-nya 780. Oke. Captionnya kita ganti nama menjadi form pegawai. Terus huruf juga kita atur Tahoma 10. Oke. Lalu kita buat di sini ada image pertama ya, kita masukkan di sini image-nya. Terus di bawahnya ada tombol ya, ini. Kita akan taruh di bawahnya sini.
Ini namanya upload yang kita pakai untuk mengupload fotonya. Kita copy, taruh bawahnya lagi. Ini namanya reset. Terus di bawahnya lagi kita masukkan ada label. Nah, label ini kita pakai untuk menghitung persen ya. Jadi dari hitungan yang nanti kita akan buat menghitung bobotnya gitu, di totalnya. Nah, di sini kita coba isi ya 100% gini. Terus kita atur fontnya bold ya ini. Terus di bagian text alignment-nya ini kita pilih yang center. Nah, lalu kurang gede ya, ini kita atur lagi. Oke, segini aja sudah. Nah, berikutnya kita tambahkan di sampingnya teman-teman ya. Nah, di sini ada label, kita pakai sebagai garis gitu. Buat seperti ini. Untuk width-nya ya. Width-nya ini kita atur 1. Jadi dia kecil kayak gini. Nggak kelihatan ya. Kita kasih back color-nya atau kita hapus dulu di bagian caption, kita hapus dulu. Kita hapus dulu di bagian caption, terus back color-nya kita atur warna yang berbeda. Nah, ini. Lalu di sampingnya ya, kita ambil dari sini. Pertama ada ID pegawai, berarti di sini kita tarik ya, ini kita tarik samping. ID pegawai itu kita menggunakan text box, berarti kita ambil yang ini. Kita pendekin. Terus ada nama lengkap ya. Kita copy. Di sini ada nama lengkap. Kita simpan dulu. Lalu ada jenis kelamin. Ini kita tarik ke sini. Kita copy. Jenis kelamin. Lalu ada departemen, ini kita copy juga. Setelah departemen ada jabatan. Oh, ini dia larinya ke samping teman-teman ya, nggak cukup nanti. Setelah jabatan ada employee foto, kita copy dari sini. Kita atur dulu teman-teman ya, karena yang lama itu ya ngatur posisi ininya ini, yang lama itu biar sesuai gitu, seimbang gitu maksudnya. Nah, ini oke. Kalau sudah, kita masuk ke tombolnya sekarang ya. Ini kita buat dari sini, kita paste di sini.
Ini kita kasih nama save. Ini namanya update. Terus di sampingnya kita buatkan frame dulu. Oke, ini kita hapus dulu. Ini frame-nya kita kasih nama job desk. Terus di dalamnya baru kita isi ya. Ada job desk 1 gitu, kita copy dari sini. Paste di sini. Kita ganti nama di sini menjadi job desk 1. Kita perkecil, terus kita atur height-nya jadi 35. Ini kita copy. Jika nanti terlalu lebar kita pendekin ya, sampai 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus di sini kita tambahkan lagi text box. Nah, di sini ya. Ada 2 text box yang kita buat. Height-nya kita atur jadi 20. Terus di atasnya kita kasih keterangan ya. Nah, yang pertama ini bobot. Kita atur perataan teksnya tengah. Tekan di sini. Terus yang di samping kita kasih nama jumlah. Taruh di sini. Oke. Terus tinggal kita copy ini ya. Copy, taruh bawahnya. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita jalankan hasilnya dia seperti ini sementara. Nah, ini. Oke, kita simpan dulu. Nah, berikutnya kita akan buat di bagian form utama, teman-teman ya. Nah, di bagian form utama ini kita masukkan form baru. Kita kasih nama form utama. Oke. Terus kita atur di sini untuk height-nya 570 dan untuk width-nya 972. Oke. Nah, segede ini teman-teman. Nah, ini. Di captionnya
kita ganti menjadi aplikasi KPI. Nah, gitu aja. Terus font kita atur juga 10 sama ya. Seperti ini. Nah, lalu di dalam aplikasi KPI ini di bagian form utama itu kita membuat desain menunya itu menggunakan PowerPoint. Seperti yang tadi Anda lihat ya di area sebelah kiri sini, ini ada tombolnya gitu. Nah, itu sudah saya sediakan juga di sini teman-teman ya. Nah, ini nanti dibuka ini. Nah, teman-teman tinggal buka PowerPoint-nya. Terus ini kalau mau ganti silahkan diganti logonya ya dan dengan nama perusahaannya. Kalau ini jangan ya, ini untuk menunya. Nah, kalau sudah ini nanti teman-teman tinggal klik file, terus save as, terus simpan di mana foldernya ya, terus ganti jadi JPEG. Oke. Nah, kalau sudah kita tinggal klik save. Oke. Nah, di sini nanti ada gambarnya. Nah, ini hasil dari simpanan tadi. Nah, ini kita daftarkan di sini. Jadi caranya tinggal kita klik ya formnya, terus di bagian picture, di properties ini ada picture, klik, cari yang tadi ya, ini dia. Klik, pilih open. Nah, ini udah masuk ke sini. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini ya, step selanjutnya, ini kita coba dulu ya. Nah, ini kalau menurut teman-teman ini belum sesuai ya, ini masih pecah-pecah gitu ya, silakan diatur nanti di bagian picture size mode-nya ini. Boleh dijadikan 1 atau 3. Dan diatur juga di sini nanti ukurannya. Nah, ini. Tadi di sini dia 570. 570. Ini tadi 972. Oke. Nah, kalau sudah, maka di sini kita kasih label ya di sini ya. Tutup dengan label. Oke, tutup dengan label ini ya, tutup. Nah, gini. Terus di sini dibuang, di bagian left ini dibuang. Terus di bagian back style ini jadikan transparan nih. Nah, jadi nanti bisa kita klik objeknya. Copy, paste, letakkan di bagian bawahnya lagi, di tombol berikutnya ini. Nah, ini. Paste lagi, taruh di sini. Oke, begitu seterusnya sampai dengan exit di bawah. Oke. Nah, kalau sudah, kita masukkan multipage ya. Multipage itu yang ini. Diklik. Klik di sini. Terus letakkan persis di pinggir sini teman-teman ya. Nah, ini lurus garis ini yang batasnya ini. Tarik sampai dengan habis ke bawah. Oke. Nah, di sini Anda sudah punya page 1, page 2. Tambahkan lagi ada satu page ya. Jadi page 3. Jadi page 1, page 2, page 3 gitu. Nah, di sini kita ganti warna untuk page-nya itu ya. Page 1 itu kita ganti warna. Nah, untuk mengganti warna untuk page itu kita nggak bisa lewat sini. Kita pakai color ya. Kita pakai shape di sini. Jadi klik insert, pilih shapes. Oke, nah ini. Warnanya kita ganti dengan warna yang sama, yaitu dengan warna yang ini. Nah, ini. Jadi sebenarnya cukup kita copy dari sini ya. Copy, terus kita coba paste di sini ya. Nah, ini shapes-nya harusnya warnanya. Ini kita hapus. Nah, ini kita copy teman-teman ya. Copy, terus masuk ke Visual Basic. Ini diklik. Terus klik di bagian picture sini ya. Terus paste atau Ctrl V. Nah, ini udah berubah gitu. Text 2 juga sama, diklik di sini, Ctrl V. Ini juga sama, klik di sini, Ctrl V. Oke, udah berubah semua ya. Nah, kalau sudah, berarti nanti di bagian sini ya, kita buatkan label ya. Kita klik di sini ya labelnya. Terus kita ketik di sini isinya adalah selamat datang di aplikasi
key performance indikator dalam kurung KPI sederhana. Kita tarik, terus kita atur hurufnya, Tahoma bold ya, kita atur jadi 36 misalnya. Oke, terus kita buang di bagian backgroundnya. Kita kecilin dikit, 30 misalnya. Oke, nah kayak gini, 30 aja teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita copy lagi, paste di bawah. Ini kita ganti teksnya menjadi aplikasi ini digunakan untuk bla 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 bla. Nah, ini silakan dilanjutkan ya. Isinya apa gitu. Hurufnya kita kecilin sekarang jadi 12 dan warnanya juga kita sedikit redupin. Nah, seperti itu. Terus di sini ya, di bawahnya nanti ini ada tombol start, dan di sini ada tombol print KPI. Nah, gitu. Lalu di sini itu kita masukkan gambar image ya. Nah, gambar ini sudah saya sampaikan juga ya, saya sudah kasih juga di sini. Nah, ini ya. Mana tadi? Sebentar. Nah, ini teman-teman ya. Nanti saya kasih ya gambarnya ya. Jadi nanti aja itu ya. Nanti kita masukkan di situ nanti. Oke. Intinya seperti ini dulu di bagian page 1. Nah, di bagian page 2 sekarang kita buatkan isinya ya. Pertama masukkan listbox. Taruh di sini. Nah, di sini kita atur border stylenya single, terus warna bordernya pilih yang ini, terus fontnya Tahoma udah ini ya. Lalu di bagian bawah ada frame ya. Kita hapus di bagian namanya sini, captionnya. Terus ini juga kita buang, terus kita ganti back colornya menjadi warna ini ya. Lalu di dalamnya kita masukkan label. Ini ada kriteria. Terus kita kasih combo box. Ini kita kasih warna putih. Kita copy lagi ini. Kita kasih nama kata kunci. Kita masukkan text box. Border stylenya single dan warnanya pilih yang ini tadi. Terus height-nya 20. Terus di samping ada tombol 2 ya.
Ini kita kasih nama search captionnya, dan ini reset. Terus di atas juga ada tombol teman-teman ya. Di sini. Ini kita kasih nama add ya. Ini add employee. Copy lagi, taruh di sini. Update employee. Paste. Delete employee. Terus kita kasih lagi text box di sini. Kecil aja ini, 1 ya. Buat nomor nanti. Copy lagi. Nah, ini kita tarik ke samping, panjangin. Ini copy lagi, taruh sini. Nah, ini yang tadi kita pakai buat mengatur foldernya. Ini kita atur, kasih nama set folder. Oke, kita simpan dulu ini di page 2 ya. Sekarang di bagian page 3. Nah, page 3 ini hampir sama dengan di bagian page 2 ini teman-teman ya. Cuman dia ada image-nya nanti atau gambar KPI-nya. Jadi ini kita copy dari sini aja. Paste. Terus ini dikecilin ya. Lalu di bagian bawah juga sama ini. Kita copy. Paste di sini. Oke. Nah, ini tombolnya hapus 1. Ini tinggal kita ganti nama di sini ya. Ini isinya adalah tahun. Ini dihapus. Jangan dihapus ya, Ctrl Z dulu. Ini kita pakai, kita tukar gini maksudnya. Tahun, terus ini bulan. Terus di sampingnya lagi ya teman-teman ya. Ini ada nama. Nah, maksudnya nama pegawainya. Oke, kita taruh di sini. Yang kita kecilin juga, sesuaikan ukurannya. Terus kita masukkan image. Nah, ini. Kita taruh di sini image-nya. Ya. Nah, terus ini kita copy juga tombolnya, taruh sini. Nah, di sini. Kita kasih nama print out. Terus di ini kita tarik lagi ke atas ya. Kita copy lagi tombolnya. Ini kita kasih nama add. Terus ini kita kasih nama update. Lalu delete. Lalu view. Lalu reset.
Oke. Terus kita panjangin dikit tombolnya. Oke. Ini juga sama. Oke, jadi ini adalah desain dari Pix3 teman-teman ya, yang nanti kita pakai untuk mencetak hasil KPI-nya. Nanti dia muncul di sini KPI-nya. Terus di bawah sini ada text box lagi teman-teman ya, nggak kelihatan dia, atau kita taruh di sini nih nanti. Nah nih, ada text box di sini nih. Oke, nanti kita atur ketika nanti gambarnya udah muncul di sini. Yang penting kita masukkan dulu nih textbooknya di sini, gitu. Oke. Nah, ini sudah selesai ya di bagian desain form untuk KPI-nya ya, untuk aplikasinya gitu. Jadi hasilnya begini teman-teman ya. Untuk yang bagian menu utama sudah selesai, tinggal kita nanti menambahkan gambar dan seterusnya. Departemen juga sudah, jabatan, pegawai, progres, ini juga sudah ya. Nanti kita akan teruskan di video part kedua, yaitu untuk memasukkan dan menghidupkan semua aplikasinya, mulai dari form departemen sampai dengan form utama. Jadi silakan ditunggu video part kedua selanjutnya untuk aplikasi Key Performance Indicator ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah penyampaian, dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. With